darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Bahkan kita semua yang berbahagia di kesempatan hari yang berbahagia ini. Segala hormat, pujian, dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, Sang Pemilik dari segala bumi dan seisinya. Terpujilah Kristus yang memiliki firman. Hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang sangat indah untuk berjumpa kembali dalam satu sharing kebenaran firman Tuhan. Di perjumpaan saat ini, saya kita percaya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Karena satu-satunya tempat persandaran, satu-satunya tempat perteduhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Masalah boleh datang silih berganti, himpitan boleh menguncar setiap kehidupan kita. Faktor ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah bisnis, masalah segalanya boleh datang bertubi-tubi. Tetapi kasih Tuhan melebihi setiap masalah itu. Penyertaan Tuhan lebih besar dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu kita bersyukur dan kita bangga mempunyai Allah yang hidup. Allah Sang Pencipta kali langit dan seisinya. Oleh sebab itu saya mengajak kita memberikan aplaus yang setinggi-tingginya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Salam merdeka, salam sukacita. Kita mengucap syukur bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Bangsa Indonesia, bangsa yang maju. Bangsa Indonesia, bangsa yang berkembang. Di mana kurang lebih 80 tahun Indonesia boleh merayakan kemerdekaan. Indonesia boleh mengecap yang namanya kemerdekaan. Izinkan saya mengucapkan merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Indonesia jaya, Indonesia maju. Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lebih jauh belajar daripada kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, mari kita bersatu di dalam doa. Izinkan saya berdoa untuk kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Engkau baik dan sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna. Kasih-Mu sungguh mulia. Sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Setiap saat, setiap detik kami boleh ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan oleh penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur, sidang jemaat-Mu boleh diberkati oleh Tuhan. Boleh ditolong, boleh dipelihara, dan dilindungi sampai detik ini. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh mendapat kekuatan, kesehatan, umur panjang. Semua berkat kasih-Mu. Bapak, saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, teduhkan hati kami. Biarlah hati kami memiliki hati yang bersuka cita untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya akan berbicara segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Di dalam setiap kehidupan kita manusia, ada waktu untuk kita lahir, ada waktu untuk kita meninggal. Ada waktu untuk kita sehat, ada waktu untuk kita sakit. Ada waktu untuk kita bersuka cita. Ada waktu untuk kita berduka cita. Semuanya Tuhan telah atur sedemikian rupa di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam dunia ini
di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan telah atur segala sesuatu ada waktunya. Yuk sama-sama kita katakan. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Katakan pada kiri kanannya. Segala sesuatu ada waktunya. Firman Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Firman Tuhan yang begitu dahsyat. Firman Tuhan yang terus menggugah setiap kehidupan kita. Mari kita mendasarinya dengan membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Pengkhotbah. Pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat selanjutnya. Saya kemunyikan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Stop dulu sampai di situ Bapak Ibu, saudara-saudari. Garis bawahi dari satu kebenaran firman Tuhan ini. Dalam ayat yang pertama ini dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Apa yang dapat kita banggakan, yang dapat kita megahkan dalam setiap kehidupan kita ini? Kita punya baju bagus, penampilan bagus, fisik yang bagus. Kita mempunyai segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu ada masanya. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam setiap kehidupan ini. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam setiap apa yang kita miliki. Sadarilah kalau kita hari ini ada sampai detik ini. Kalau Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan boleh ada sampai detik ini. Sadarilah itu bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena keperkasaan dan kemampuan kita. Bukan karena kemantapan dan kedahsyatan kita. Melainkan itu adalah pemberian Allah di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu dasar yang utama untuk kita mensyukuri ini adalah kita mempunyai Allah yang hidup. Allah sang pemberi kasih karunia. Allah sang pemberi rahmat dan sukacita. Allah sang pemberi napas hidup di dalam setiap kehidupan kita. Dan Allah sang pemberi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Yuk pelan-pelan kita katakan. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Wow, begitu dahsyat Bapak Ibu. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Firman Tuhan katakan ayat kedua, ada waktu untuk lahir benar. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat benar apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada waktu untuk kita lahir. Ada waktu untuk manusia ini dilahirkan. Tetapi ada waktu pula untuk meninggal. Firman Tuhan mengumpamakan, menggambarkan, mengibaratkan hidup manusia ini seperti uap, Bapak Ibu. Seperti uap. Mungkin Bapak Ibu pernah memasak nasi atau memasak air. Mendidih keluar uap, seketika itu pula uap itu hilang. Dan begitu gambaran kehidupan ini, hidup ini digambarkan seperti uap yang sebentar kelihatan. Namun pada akhirnya sebentar atau seketika itu pula
hilang dan lenyap. Dalam kitab Pemazmur digambarkan hidup manusia ini digambarkan seperti bunga rumput. Pagi mekar, tetapi sore atau siang lisut dan layu. Betapa rapuhnya kehidupan manusia ini sedang jemaat Tuhan. Betapa lemahnya kehidupan manusia ini. Sungguh manusia ini tidak berdaya. Mungkin hari ini kita katakan saya bangga mempunyai fisik yang gagah. Fisik yang sehat, fisik yang kuat. Tetapi sadarilah kekuatan, kegagahan yang kita miliki. Itu seketika bagaikan bunga rumput. Lisut dan layu. Ketika sudah mengalami yang namanya lisut dan layu ini, maka apapun itu tidak ada artinya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu ada masanya. Apapun yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itulah kejadian yang terbesar yang Tuhan perbuat di dalam dunia ini, terutama di dalam setiap kehidupan kita. Yang tidak akan kita elakkan kejadian itu. Ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita pula dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ketika suara bergema, innalillahi wa innalillahi raji'un. Ketika suara bergema, saya mengucapkan turut berduka cita. Selesailah sudah cerita kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu di dalam waktu dan kesempatan ini, di momen yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita, apa respon di dalam kita menyikapi waktu yang Tuhan berikan? Selanjutnya saudaraku, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Mungkin kalau saya gambarkan saya sebagai gembala, seburuk-buruk apapun jemaat yang saya bina, tabiat, karakter, sifat, watak, dan kehidupannya, kita berusaha rawat. Kita berusaha jaga, pelihara, agar dia bertumbuh menjadi jemaat yang bertumbuh dengan baik. Satu harapan kita, saudara, sebagai gembala, pada akhirnya dia menjadi jemaat yang sadar dan bertumbuh dengan baik. Tetapi saudaraku, ada waktunya kita mengalami fase yang namanya fase kebosanan, fase kejijikan, fase ketidaksukaan. Baik atas tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika tumbuh-tumbuhan tanaman yang kita tanam itu telah kita pelihara dengan semaksimal mungkin, kita siram, kita rawat, kita beri pupuk, tetapi tumbuhan itu, tanaman itu seperti itu terus. Ada waktunya hati kita berkata, cabut. Ganti dengan tanaman yang lain. Di dalam kekristenan kita juga seperti ini. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Allah, Tuhan Yesus Kristus yang memberi kehidupan.
Ketika kita tidak mensyukuri kehidupan yang Allah anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita tidak mempergunakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, maka jangan pernah suatu kelak kita menyesal. Sang pemiliknya akan mencabut tanaman itu. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk memberontak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Wow, dahsyat. Sungguh-sungguh dahsyat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita renungkan secara baik-baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dahsyat, sangat dahsyat kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini menggugah setiap hidup kita, mengetuk pintu rohani kita untuk kita sadar di dalam kita menapaki hari-hari ini. Untuk kita was-was dan berjaga-jaga menjalani hari-hari ini. Untuk kita tidak tersandung di dalam menjalani hari-hari ini, saudara. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Saya merasa sukacita, merasa bahagia ketika istri saya mengandung dan melahirkan anaknya dengan sempurna. Saya bersukacita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hati saya melimpah dengan sukacita. Ketika ada kerabat atau teman atau keluarga, anggota keluarga saya dipanggil oleh Tuhan, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita seketika menangis, mencucurkan air mata. Mengapa orang yang saya sayangi, orang yang saya kasihi, telah terlebih dahulu meninggalkan saya? Itulah gambaran setiap kehidupan kita. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian terpenting di dalam setiap kehidupan, di dalam firman Tuhan ini, bahwa segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktunya. Dan ada waktunya. Firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini pasti dan pasti akan tergenapi. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah pemberita-pemberita Injil, jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah sekitar kita. Kita menjadi saluran berkat, berlomba-lomba untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Karena di masa-masa ini, di zaman-zaman akhir ini, di akhir-akhir zaman ini, fakta akan banyak diputarbalikkan. Kebenaran akan semakin banyak diputarbalikkan. Tetapi pemberitaan kebenaran firman Tuhan itu tetap dan tetap untuk selamanya.
menjadi senjata di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk melakukan yang terbaik yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Pesan terpenting daripada kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi, katakan pada kiri kanan, katakan pada diri kita, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Ada masa untuk lahir, ada masa untuk meninggal. Ada masa untuk menanam, ada masa untuk mencabut yang ditanam. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang berbahagia, dimanapun kita berada, mari kita tetap menyandarkan hidup kita, mengarahkan pribadi kita seutuhnya, sepenuhnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kehebatanmu. Terima kasih Tuhan untuk kedahsyatanmu. Terima kasih Tuhan untuk kemantapanmu. Umur panjang, kekuatan, kesehatan hari ini Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Kalau sampai detik ini hidup kami diberkati, keluarga kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, anak cucu kami diberkati, usaha, pekerjaan, bisnis kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami sehat. Kami menghirup udara yang nyaman ini. Terima kasih Tuhan, semuanya berkat anugerah. Akan ada waktunya segala sesuatu ada waktu. Akan ada waktunya segala sesuatu ada masanya di dalam kolong langit ini. Tetapi ajarkan kepada kami semua untuk menyandarkan hidup kami hanya semata-mata kepada Engkau Sang Juru Selamat kami hidup. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang punya masalah Tuhan berikan solusi yang pasti di dalam nama Yesus. Ekonomi terhimpit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Di dalam nama Yesus, kuasa sempurna nyata dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Andi Lukman selaku Gembala Sidang GBP Taman Firdaus. Pakai hamba-Mu secara heran dan luar biasa. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati seluruh sidang jemaat hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati orang-orang kudus-Mu di mana-mana tempat. Ajarkan kepada kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam merdeka. Salam sukacita. Tuhan memberkati. This King, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker,
miracle worker, promise keep.